wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayanda Farisa dengan NIM 2319060. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan kata katonanampe dan kepada siapa kita akan menyampaikannya. Yang kedua yaitu tentang sumbang nan 12. Saya akan sumbang nan 12. Jadi dengan sumbang yang 12 saya akan menjelaskan 5 sumbang yang diterapkan oleh wanita Minang atau Bundo Kanduang yang seharusnya dilakukan oleh wanita Minang. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan atau mencontohkan bagaimana cara katonanampe untuk kato mandaki. Yaitu kato mandaki ini yang digunakan untuk ke orang yang lebih tua dari kita, seperti ibu atau ayah, pokoknya umur yang sudah tua dari kita. Dan di sini saya tengok sudah banyak orang-orang Minang yang tidak menggunakan katonanampe secara benar. Saya contohkan. Ayo udah bakal baudale sehat udah tuh. Alhamdulillah, udah lah sehatnya. Maaf sebelumnya dah. Jadi ambo kasih kau tuh mangecean bahwasannya bisu aku ama kaman doa di rumah. Jadi bisa udah tibo kan udah lah dianggap dia sama anaknya lo gitu. Kok bisa kok dapet yo tibo lah udah ada. Oh gitu. Jadi bila acara tuh insya Allah udah tiba. Kalau kabiswa mungkin bisa lah udah tiba tuh. Jadi video yang pertama itu adalah menekankan bahasannya seorang adik mengundang uda atau abang laki-laki untuk datang ke rumahnya dengan tutur kata yang sopan dan santun. Karena seorang orang Minang jika berbicara kepada orang yang lebih tua itu harus sopan dan tidak menggunakan kata si atau pajatu, itu tidak dianjurkan, atau tidak memanggil nama saat bicara, atau kita manggilnya seperti ini, woi gitu. Tidak ada sopan santunnya. Jadi kita kalau ke orang yang lebih tua biasanya kita menggunakan kata uda, uni atau ama apa gitu. Yang kedua, saya akan menjelaskan kata menurun. Di sini kata menurun itu diberikan atau kita berkata kepada orang yang lebih kecil atau kepada adik atau ponakan yang lebih kecil. Juga di sini gimana ya? Banyak juga orang-orang yang tidak menempatkan kepada siapa dia berbicara. Jadi saya akan dia Uni minta tolong Uni ambil minum untuk ama Uni sedang kerajo. Ya dia adik sayang. Jadi nih ayah putih ambian untuk ama jadi kurang ambian nah. Jadi itu merupakan contoh kata menurun seorang kakak yang belum minta tolong kepada adiknya untuk mengambilkan minum untuk ibunya. Jadi kalaupun kita berbicara kepada adik yang lebih kecil atau orang yang lebih kecil, tetap kita harus menggunakan kalimat yang benar juga gitu. Juga menggunakan kata tolong. Supaya apa? Supaya mereka juga terlatih untuk berbicara kepada orang lain gitu. Dan juga kepada siapapun kita harus sopan berbicara. Walaupun itu hanya adik kita gitu. Oke, yang ketiga yaitu tentang kata malereng. Di sini kata malereng digunakan untuk jika kita berbicara kepada tokoh-tokoh masyarakat, mama, nenek mama, cedek pandai, seperti itu, yang cara bicaranya juga berbeda. Bagaimana sih caranya? Mari kita contohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh datua. Maaf sebelumnya. Ambo
atau awak tiba ke siko membawa berita buruk. Mama awak ama adik dari ibu lah meninggal. Jadi kami kasihko memberitahu itu. Dan kami dari keluarga meminta maaf kalau ada kata-kata yang salah dari mama Ambo atau dari keluarga Ambo yang mungkin menyakitkan tidak tua gitu. Dan maaf beribu salah dari kami dan dari mama Ambo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Ambo lah tahu lo kabar itu. Jadi lah kami maafkan. Bayi beliau masih ada jualan meninggal, semoga beliau di lapangan kuburannya dan keluarga yang ditinggalkan tuh sabar. Amin ya rabbal alamin. Dak do rasanya yang melukai hati Ambo do gitu. Kalaupun ada mungkin Ambo maafkan dari dulunya gitu. Aduh. Untuk selanjutnya Ambo juga ngecek minta maaf lo karena petang nggak bisa tiba dalam pemakaman. Semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah contoh kata mendaki dari seseorang yang ponakan ya, tibanya itu ponakan yang memberitahu kepada datuk bahwasannya mama dia sudah meninggal. Jadi di sana juga dia menyampaikan bahwasannya dia meminta maaf, bahwasannya kalau mamanya tadi ada salah atau gimana, dan datuk juga sudah minta maaf karena dia tidak bisa datang dalam pemakaman tersebut. Jadi untuk menggunakan kata melereng ini bisa digunakan untuk datuan ini mama atau mintuwo, minantu ke mintuwo seperti itu. Jadi di dalam Minangkabau itu juga ada caranya. Sebenarnya untuk datang, pasti teman-teman tahu dong kalau jika kita ada di rumah gadang itu biasanya ada pitatah petitih tentang bagaimana cara persembahan makan. Sebenarnya itu ada petatah petitihnya, tapi itu yang bisa saya sampaikan saja. Oke, yang keempat adalah kata mendata. Kata mendata ini untuk siapa? Kata mendata ini untuk teman-teman yang sebaya dengan kita, teman-teman yang sepergaulan dengan kita, teman-teman yang kita jumpai atau sama umurnya dengan kita. Tidak mendata ini tidak juga untuk kakak, tidak juga untuk mama atau semuanya, tapi untuk teman yang sebaya dengan kita. Tekankan yang sebaya. Mendata itu kan datar ya, jadi umurnya sama dengan kita seperti itu. Dan juga ada pepatah yang mengatakan dalam berteman janganlah kita mengguntiang dalam lipatan nan manuha kawan sayiryangan. Artinya adalah janganlah kita menjadi orang yang berlaku hui hanya di hadapan teman kita gitu. Di sini pepatahnya yaitu menggunting dalam lipatan. Menggunting dalam lipatan berarti bisa jadi kita kena gitu. Sampai saya akan mencontohkan kata mendata untuk teman sebaya. Serli. Pe makan lapa parik dana pe makan biarlah dan traktir ang banyak entap an. Unde jadi pelah pe makan wakama kini beko tiba situ ang suruh dan bayi kan lama ada angnya tuh indah cayo dan joang doh. Itu adalah contoh kata mendata yang saya contohkan. Di sini juga di video sebelumnya itu menjelaskan bahwasannya dia berbicara formal tapi tetap santai gitu, tetap sopan. Mereka mengajak, jadi si Ayunda ini mengajak Serli makan dan mentraktirnya. Dan si Serli tidak percaya dengan itu, tapi dia tetap ketawa-ketawi gitu. Dan juga penggunaan kata mendata ini
tetap sopan, tapi tidak menusuk jantung seperti itu. Tapi sekarang ya teman-teman, banyak banget teman-teman kita yang ngomong tuh kayak apa sih lu gitu, kayak sok-sok Jakarta banget nggak tuh ya kan? Sok-sok Indonesia. Lah jale Indonesia, bahasa Indonesia tuh patah-patah. Kayak bahasa Indonesia aja nyo ya kan? Awak semua Minang ya kan? Kadang entah lah. Tapi itulah kawan kita ya kan? Ah, itu sih. Jadi dalam video Katanan Ampe ini menyimpulkan bahwa kita tetap sopan kepada orang yang lebih tua atau kata mendaki, orang yang lebih kecil kata menurun, orang yang sama besar dengan kita atau kata mendata, dan kata malereng yaitu untuk orang-orang yang kita segani gitu. Dan di sini juga diharapkan kepada semua orang Minang untuk menerapkan Katanan Ampe. Di sini saya sudah survei, sudah melihat ke sekeliling-keliling saya, juga banyak teman-teman saya yang orang Minang tidak menggunakan Katanan Ampe ini. Bahkan dia berbicara di depan dosen saja, itu dia sudah tidak sopan gitu. Apa sih gitu. Kayak gue kayaknya aku tuh kayak ya Allah, ini aku yang salah dengar atau gimana gitu. Juga teman-teman juga kemarin ibu juga merasakan gitu yang dialami oleh teman saya sebelah gitu kan. Dan saya juga menekankan kepada teman-teman untuk menggunakan Katanan Ampe ini. Walaupun kita sudah modern, saya tahu hidupan kita sudah modern, tapi gunakanlah Katanan Ampe ini karena itu kan adat istiadat kita dari dulu gitu. Kita tuh orang Minang, tidak seharusnya kita tuh sok-sok keren, sok-sok cool gitu. Dan saya juga menerapkan kepada teman-teman, boleh kita berbahasa Indonesia agar kita tidak luput ya dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau seharusnya tuh sadar diri lah gitu. Bahasa Indonesia teman-teman juga kadang mata-mata gitu. Kalau saya sarankan ya, itu hak masing-masing sih. Saya sarankan jika berbicara dengan orang Minang, sesama Minang, kita menggunakan bahasa Minang saja gitu. Jangan menggunakan bahasa Indonesia. Kayak kita tuh melupakan bahasa Minang deh sekarang. Baru temenan sama orang-orang yang luar Minang, kita juga ikutan bahasa Indonesia. Ya nggak perlu juga lah gitu. Kita juga harus menekankan bahasa Minang kita ini. Apalagi menerapkan Katanan Ampe. Oke, teman-teman, ini video pertama saya. Oke, untuk sumbang nunu balik yang kedua, yaitu tentang sumbang makan. Jadi, baik, saya akan menjelaskan, akan menayangkan video makan seorang wanita. Sudah, silakan ditonton dulu. Jadi awak kasih kau tuh mah ini baca itu sebenarnya. Jadi batang mah, gua pulang kampung kan, tuh wak bema randang. Terus udah tuh mah kironyo randang wakku lupa lah memasukkan apa kan nama bumbu randang yang dirandang tuh kerambi randangnya tuh rasa agak baa gitu deh, lupa itu sih nya. Dan patang nggak do merandang ya deh ang do ang baru merandang sok-sok lah ngecek itu. Nanti lah dia malah bercerita kan ya. Kalira deh ama. Itu adalah penggunaan sumbang berkata atau sumbang bakato. Di situ juga dijelaskan seorang wanita Minang itu harus berkata sopan dan santun. Di video tadi, poin pertama adalah wanita itu langsung tidak mendengarkan perkataan orang terlebih dahulu tapi langsung dia potong. Itu yang pertamanya. Yang kedua, dia berkata kasar di saat ujung video tadi. Yang ketiga juga dia menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Di sini wanita Minang yang akan menjadi panutan atau menjadi bundok handuang di rumah gadang tidak seharusnya berkata seperti itu. Bagaimana cara yang baik dan benar itu kita kan sudah menjelaskan ya sebelumnya, menggunakan Katanan Ampe yang sopan dan santun. Walaupun kita berbicara
kepada teman yang sebaya. Tapi di video tadi tersebut sebelumnya itu sepertinya dia berkata tuh kepada kakaknya ya, tapi tidak ada apanya ya, tidak ada dia berkata kepada siapa, cuman dia ngomong den gitu aja. Jadi saya menyarankan kepada wanita Minang-Minang semuanya, wanita non-Minang juga, bahwasannya berkata itu janganlah kita memotong pembicaraan orang lain. Itu yang pertama ya, itu sopannya harus ada tuh. Yang kedua, kita jangan dengarkan dulu dia ngomong apa gitu, baru entah kita respon yang baik, kita hargai dia gitu. Kita harus saling menghargai satu sama lain saja. Enak banget sih sama jengkol dulu bismillahirrahmanirrahim. Gua Slebeu. nih ayam, kentang, jengkol dan tahu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jengkolnya bisa nggak bau loh. Onde maoy. Nih dinding batoku guys. Jengkolnya enak banget. Gule. Di dalam video ini, seorang wanita, dua wanita, dan satu cowok atau laki-laki sedang makan di atas mobil, memakan nasi bungkus, Di sana seorang wanita yang makan yang berlepotan atau berserak-serak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengoceh-ngoceh gitu, bunyi-bunyi, daceh-daceh gitu. Seorang wanita Minang itu tidak seharusnya makan dengan keadaan seperti itu. Kayak kelaparan membabi buta gitu ya kan. Tidak seharusnya kita makan seperti itu. Makan orang Minang itu harus lembut, harus pelan gitu. Kunyahnya harus yang baik dan benar. Jadi orang yang menengok kita itu juga enak juga ditengok gitu. Orang juga makin selera makan. Bukan seperti itu. Saya bukan menjudge uni-uni tadi ya. Tapi saya tengok tuh kayak uninya belum makan gitu. Kayak kelaparan banget. Tidak seharusnya wanita Minang itu seperti itu. Dan juga kenapa harus makan di atas mobil ya kan? Kita kan bisa makan di rumah, bersimpuh gitu. Bisa makan. Tidak seharusnya kita makan di atas mobil dan makan seperti itu berlepotan. Ya, saya kurang suka dengan itu. Dan saya menganjurkan kepada teman-teman wanita, makan yang baik dan benar itu adalah tidak mengoceh atau mengunyah, makan tidak sambil berbicara juga, dan juga makan tidak sepantasnya berbunyi gitu. Walaupun itu hanya bunyi sedikit, itu sudah tidak sopan. Yang ketiga, yaitu tentang sumbang dua baleh yang ketiga, yaitu sumbang bertanya atau sumbang batanyo. Sumbang batanyo adalah dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari orang lain, haruslah bertanya dengan sopan. Maksud sopan adalah tidak menguji apalagi merendahkan orang lain. Jadi saya contohkan gimana sumbang itu ya kan. Ma, lama mau gak dengar nih cik. Kenapa tanya di mana letak sepatu putih orang tuh? Udah nampak, udah macam pana, betang orang pakai macam campan je. Gimana tak ya, capek lah. Itu adalah contoh sumbang batanyo yang tidak benar. Jadi seorang wanita Minang itu tidak seharusnya berbicara seperti itu kepada seorang ibu loh, bertanya kepada ibu tentang sepatu putihnya. Yang bahasa Minangnya tuh kagadang-gadangan bana, padahal memang itu kamanya loh gitu. Dan seharusnya awak seorang anak tuh bertanya kagadang-gadangan kayak gitu tuh mendasak-dasak oleh. Sangat tidak sopan gitu. Apalagi wak parusi ya kan. Ya carilah seorang gitu kan bisa. Maka kok kabarnya tuh elok-elok, mereka cari ya. Wajan ya kawan-kawan ya. Ma, ada ama nampak sepatu putih dek. Jadi patang dek tanda itu udah nampak ada memindan atau bak anak. Soalnya kau pakai beko. Kalau mah dia itu kan lama di danga ya kan. Kau udah harus kadang-kadang mama. Jadi bertanya kepada seorang ibu loh, orang tua kita, dia loh yang mendidik
juga membesarkan kita, tidak seharusnya kita bertanya kepada seperti itu gitu. Sangat tidak sopan. Coba lebih sopan lagi teman-teman, oke? Baik, yang keempat, sumbang dalam mencari atau melihat. Bagaimana? Saksikan videonya. Video tadi menjelaskan bahwasannya seorang wanita itu datang bertamu ke rumah seseorang yang dia tidak betah di rumah itu, lalu dia bisa mendengarkan orang berbicara sambil melihat-lihat jam dan juga melihat seseorang dengan tatapan yang tajam. Itu sangat tidak menganjurkan, tidak dianjurkan, tidak sopan ya teman-teman ya. Jika kita bertamu ke rumah orang lain, janganlah sambil kita tuh melihat jam terus. Jadi orang yang apa sih namanya, dia juga merasa risih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat seseorang itu tidak harus menggunakan tatapan tajam. Tidak seharusnya kita melihat rumahnya wah mewah banget, nggak perlu. Kita sesantai mungkin gitu, menjaga sopan santun kita aja, walaupun rumahnya mewah, walaupun rumahnya biasa aja, nggak harus kita menengok kayak gini, melongok kayak gitu. Tidak harus, mereka juga akan merisih dan juga mereka tidak akan malas gitu menerima kita sebagai tamu lagi. Dan dianjurkan juga kepada wanita-wanita atau orang-orang lainnya untuk tetap sopan dalam bertamu juga, oke? Tidak melihat jam ya, tidak melihat orang tuh dengan tatapan tajam kayak mau minta hutang aja gitu. Padahal kita bertamu loh gitu. Terakhir atau yang kelima adalah sumbang kurenah atau sumbang dalam bertingkah laku. Kita saksikan videonya. Nah, dalam video ini seorang wanita Minang juga orang-orang di dalam keramaian tidak boleh atau tetap menghargai orang lain walaupun baunya seperti apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berbisik-bisik di depan orang. Takut mereka tuh akan tersinggung atau gimana dalam keramaian gitu. Dan juga dianjurkan kalau mereka tuh emang bau atau gimana, ditahan aja gitu. Kita tetap menghargai mereka. Dan juga janganlah berbisik-bisik di depan orang-orang banyak. Beko kalau hilang kabau orang tetangga sian itu dawa kan? Atau jan sampai berbisik-bisik di muka orang rame. Lah jaleh tuh, oke? Dan juga tetap menghargai orang-orang yang di sekitar kita. Walaupun keadaannya gimana, walaupun baunya gimana, walaupun bisiknya gimana, kita tetap menghargai dia gitu. Walaupun kita jijik sekalipun sama dia, kita tetap menghargai mereka. Oke? Oke teman-teman, itu adalah video terakhir saya. Oke, untuk teman-teman dalam sumbangan dua balik itu ada sekitar berapa? 7 lagi yang belum saya bahas. Bisa teman-teman baca atau teman-teman lain juga akan menerapkannya. Dan saya memberi saran kepada wanita-wanita Minang ya tentunya. Tidak seharusnya kita tuh berperilaku tidak sopan kepada orang lain, itu yang saya tentukan. Dan juga kita harus menggunakan kata non ampe, oke? Terutama teman-teman saya yang di sekitar saya, kayak adik-adik saya juga, adik-adik junior sekarang ya. Saya juga melihat kayak sama senior tuh kayak kak sapa lah gitu, sama dosen juga cara bicaranya kayak gimana sih, apa sih gitu, nggak usah sok keren banget dah gitu.
kita harus saling menghargai satu sama lain. Dan juga anda semuanya juga orang Minang kan gitu. Jadi saran dari saya semuanya agar menggunakan kata nenek P dan selalu menghargai orang lain walaupun keadaannya gimana pun. Dan untuk teman-teman semuanya tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Minal aizin wal faizin. Dadah. Thank you, Miss. Mwah.